Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan KH. Jangan lupa bersyukur, Anda pasti bahagia. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan hari Kamis lagi. Saya sapa dulu sahabat saya yang di samping. Assalamualaikum Bapak Yaya. Waalaikumsalam Alhamdulillah Gak nih. terasa ya kok. Iya. Jangan ketemu Oh, Kamis. sudah ketemu Kamis. Kemis lagi, ya Allah. Biasanya kalau Kamis itu kita bisa ceritanya tentang yang misteri-misteri ini. Ya. Itu tadi. Berarti kita akan masuk di dalam cerita misteri. Alhamdulillah hari ini ada saudara kita Gus Pak Yaya yang sudah ada di sini yang mau pengen cerita tapi biasa nggak mau ditampilkan karena takutnya nanti ada yang datang ke rumah terus nanya-nanya Pertanyaan lama dikeluarkan dari KPS ya. Menangkannya sudah cukup lama dia. Iya, menahan cukup lama. Oke, saya sambut aja Mas Andi. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam. Suaranya kurang keras Mas Andi, agak maju dikit aja nggak apa-apa. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam. Ada pengalaman apa Mas Andi ini tentang cerita misterinya versinya jenengan yang jenengan rasakan? Niki, saya itu ya nggak tiap hari ya. Kalau tidur kadang-kadang pas bangun tidur itu kok nggak bisa tidur, nggak bisa bangun, nggak bisa digerakin badannya. Terus kadang-kadang ada sering kayak jeritan kayak Mbak Kunti terakhir itu baru bisa bangun. Itu kenapa ya Gus? Nah, Matur nuwun. ini ada dua versi nih. Ya, betul. Yang pertama adalah versi Tindian. Nah, Tindian itu apa? Nah, kalau di Indonesianya apa ya? pakai bahasa Jawa Tindian ya. Tindian bahasa Jawa. Jadi kalau tidurnya sampai kita tidak bisa terbangun itu biasanya sosok makhluk jin itu biasanya ada di posisi badan kita di dada. Terus tangannya jin itu megang ini kayak kita di Kayak badan neken ini. gitu ya. Terus mata kita tuh disebuli. Ada dua versi. Pertama yang disebuli, yang kedua digencingi. Bisa. Nah, sehingga kita tidak bisa bangun untuk menjalankan ibadah sampai bangunnya pun siang. Akhirnya bangun-bangun bisa jam 7 atau jam 8. Ada istilah di Tindian itu kalau Indonesianya untuk mudahnya diduduki. Nah, jadi diduduki makhluk yang bernama jin. Nah, Betul. jin ini yang mengganggu kegiatan kita untuk akhirnya untuk Bangun. untuk Ya, menjalankan ya, ya. ibadah. Bisa. Ya, Bisa. ini versi Tindian ya. Jadi itu memang benar-benar kita diganggu ada makhluk jinnya itu. Nah, yang kedua, kalau sampai pas waktu kayak gitu kok terdengar suara kayak suara Kunti yang suaranya hihihi, ya ini pertama harus dijawab dulu. Kalau suaranya kuntilanak terdengar jelas di dekat jenengan, itu kuntilanaknya jauh. Ya. Tapi kalau suaranya jauh, malah dekat. itu malah dekat di sebelahnya kita. Malah Ini dekat. yang harus diperhatikan. Jadi kalau kuntilanak suaranya terdengar jelas di telinganya kita, itu malah kuntilanaknya jauh. Jadi dia hanya memberikan tanda bahwa ada di sekitar sana. Tapi kalau suara ketawanya itu semakin kita kecil dan kadang terdengar sayup-sayup, itu kadang kuntilanaknya malah lebih dekat di antara kita. Ya. Nah, yang diganggu sama Mas Andi ini mungkin salah satunya adalah ini kebiasaan bukan yang dilakukan sama Mas Andi aja, tapi biasaan juga yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Kalau mau tidur tidak berwudu. Bisa. Kadang-kadang- Posisi tidur tidak pas. Nah, kadang juga bermasalah. Betul. Yang ketiga, kadang kecapean langsung bablas, tidak membersihkan diri. Bisa. Nah, kita kan habis kalau bepergian jauh kan harusnya cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, kan harusnya gitu minimal. Atau wudhu, jadi kita nanti kalau sudah terus ganti baju, kadang enggak. Udah capek, langsung baju yang habis dari luar itu, Bisa. langsung kita buat tidur lah. Itulah kadang nempel makhluk-makhluk yang lain yang kadang ikut ke dalam rumah kita. Tapi juga hati-hati, tidak hanya suara loh, Gus. Mas Andi, tidak hanya suara loh, Mas Andi. Hmm. Mungkin Mas Andi belum pernah gitu ya, belum pernah lihat wajahnya, belum lihat bentuknya. Bisa juga apa pupu ya, kalau Nah, bahasa paha, apa ini paha. pahanya itu jempolnya dia itu sepaha-pahanya kita, gede, hitam, ya. Jempolnya dia, pahanya kita. Itu bayang itu, Itu gitu. karena posisi tidurnya menengadah ke atas. Ya, menengadah ke atas. Di samping itu juga benar Gus, artinya mau tidur tidak bersih diri,
tidak berdoa, dan arah saat tidur tidak menghadap ke, kalau orang Islam, ke kiblat, Betul. ke barat. Posisi yang kita ada di sebelah kanan tidak di bawah, karena kita menengadah. Sesekali bisa akan ketemu tidak hanya suara, tapi betul-betul akan tahu makhluk Allah, ya makhluknya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, itu jempolnya saja sebesar paha kita. Ya moga-moga Mas Adi nggak mengalami, Oh, iya. nggak melihat. Ya. Mudah-mudahan hanya dengar suaranya Suaranya saja, ataupun mungkin merasakan gitu ya. Ya, Nah, ya. jadi ini memang harus ada solusinya, apa ya? Betul, Di cerita betul. misteri ini kan biasanya nanya, kalau saya mengalami hal itu harus gimana, Gus? Nah, solusinya adalah yang pertama, habis dari manapun, jenengan dari kegiatan apapun, minimal cuci kaki, cuci tangan, Iya. basuh muka, Betul. ya, atau ambil air wudhu. Kemudian yang kedua, bacalah doa mau tidur. Betul, Ya, ya. terus ditambah biasa kalau di GH itu ada bacaannya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, itu kita baca, terus barulah baca doa tidur. Setelah itu tidurlah miring ke arah kiblat. Itu disarankan seperti itu. Tapi kalau memang belum terbiasa untuk tidur miring ke arah kiblat, ya minimal tidurnya miring dulu. Tahu-tahu kalau tidurnya nanti pas melumah gini ya walau alam itu juga beda, tapi minimal tidurnya miring. Kalau sudah kita posisinya tidur miring ke kanan atau ke arah kiblat, insya Allah gangguan itu nggak ada. Tidak ada. Jadi Cuma kalau kehati-hatian juga loh Gus ya. Ah. Ulama mengajarkan kepada kita saat kita mau apapun, kalau bisa itu menyiramkan air dari kaki dahulu. Tuh, Dari kaki dahulu bersihkan 1 kali sampai 3 kali, baru ke atas. Luar biasa ulama. Artinya ulama punya pendapat sendiri yang ya, luar biasa. karena itu yang harus kita lakukan sebenarnya adalah cuci kaki, cuci tangan, baru cuci muka. Iya. Itu sebenarnya sarannya gitu loh. Nah, Baru wudhu ya istilahnya. tadi kan bisa cuci tangan, cuci kaki, Cuci kaki. cuci tangan, muka, baru wudhu. Betul. Tapi kalau ada daslak ngantuk, ya cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, sudah. Sudah. Tapi sudah bisa, itu bisa. jam. Betul. Nah, Gitu. hal ini yang memang kadangkala sering dialami oleh saudara-saudara kita, bukan Mas Andi aja. Tapi ini aku yakin dialami oleh saudara-saudara kita pun Dimanapun mereka berada ya. Dan betul. ini adalah saran cerita misteri ini bukan untuk kita menakut-nakuti, bukan. Enggak. Betul. Tapi di cerita misterinya adalah kita mengupas tuntas gimana sih kalau ketemu dengan hal demikian kita harus gimana. Nah, inilah saran yang kami berikan. Ya, Gitu ya, ada Pak ya. peristiwa, ada hikmah yang akan Ada. kita sampaikan. Insya Allah. Kurang lebih demikian. Udah paham ya Mas Andi ya? Oh, udah hilang Mas Andinya. Oh, udah saking takutnya itu masih lah ya, nggak apa-apa. Jadi intinya yang kita bahas hari ini adalah cerita tentang ketindian. Ya. Nah, dan insya Allah cerita ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bagi saudara-saudara kita betul. dimanapun Anda berada. Dan tidak usah khawatir. Jadi, Bangun mau tidur betul, aduh nanti aku kebayang nganu ngelindur enggak ya dan sebagainya. Ya, Nggak usah. nggak usah. Pokoknya kalau udah capek, minta kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita capek, lelah, ya kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. jangan lupa like, subrek, dan share GH Official. Nah, kita pamit undur. Ya, 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 guys, terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.